punten. Tahu nggak kemarin yang kasus penyiraman air keras? Saya kayak nggak tahu ya, nggak habis pikir di luar Naila. Nggak serius, buat yang nyiram apa dapat duit gitu ya atau kumaha? Kalau iya juga kayaknya nggak mungkin sekali nyiram dapat 18 teh, enggak. Yang nyuruhnya kayak belum tentu sekaya itu kayaknya. Ya. Ada yang dapat cukup gitu buat beli tiket selamat dari pengadilan Allah? Enggak. Yang nyuruh itu ternyata, oh yes, aku berhasil menyingkirkan semua orang yang menegakkan kebenaran. Ya terus emang masih bisa hidup 1000 tahun lagi. Tahu-tahu udah nyuruh orang berbuat jahat, tahu-tahu malamnya dia juga udahan kan? Rugi. Ya. Kecuali masih hidup 4 abad lagi atau 404.000 tahun lagi, enggak ya. Ternyata pelakunya misalkan yang nyuruh udah umur 60 atau itu mah udah injury time. Kita orang tuh ya Allah serba salah, pengen masih muda, badan kuat, duitnya nggak ada. Giliran gede duitnya ada, jangankan macam-macam makan emping aja asam urat. Jadi kenapa lihat ya, kenapa kebanyakan orang yang bijak itu, kebanyakan orang yang udah sepuh, ya, udah mentok, udah nyobain segala macam kecewa ke pasangan pernah, kecewa ke teman, ke jabatan, ke tabungan, semua pernah. Dan dia udah mentok gitu. Jangankan apa misalkan pengen gonta-ganti pasangan, jangankan gonta-ganti pasangan, ya tadi makan rendang aja kolesterol. Jadi udah mau ngapain lagi gitu. Tapi ya udah gitu, asa rugi ya. Maka jangan takut dengan yang belum terjadi. Ini yang mengucap ini psikolog ya, saya pernah dengar psikolog ngomong kayak gini, dari 100% hal yang kita takuti 15% doang yang biasanya jadi nyata, 80%-nya nggak pernah jadi nyata sama sekali, tapi udah bikin kita takut duluan, bikin kita nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau minum, besoknya tipes ya, rugi ya, rugi. Kadang kita juga tanya juga ya, izin maaf ya, saya mau punten. Adakah di sini, mohon maaf ya, janda yang ditinggal wafat suaminya ada? Saya izin ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin. Enggak, maksudnya biar jangan salah paham. Ya. Enggak, kita ngambil pelajaran punten ya. Saya pernah tanya ini di pengajian. Kok saya 10 tahun, kok saya 15 tahun, rekornya 31 tahun. Ya kan saya tanya, ibu ditinggal suami dari 31 tahun yang lalu? Iya kok. Bu, saya boleh tanya-tanya? Boleh. Ibu hirup kene? Iya, saya masih hidup. Oh iya, nama. Ibu kapan terakhir makan, Bu? 31 tahun yang lalu? Enggak, tadi pagi dia makan. Makan apa, Bu? Ikan. Coba ukur jarak, Bu, berapa meter jarak ibu ke piring sama berapa meter jarak ikan sampai piring ibu. Jauhan mana? Ikan sih kok nyampe ya ke piring ibu ya. Iya. Anak, Bu, ada, alhamdulillah udah pada kerja, udah bisa ngasih saya uang jajan. Ibu, rumah ada lemari, Bu? Ada. Bajunya satu? Enggak, banyak. Oh, ternyata rezeki kita nggak dari suami ya, Bu ya. Rezeki kita ternyata dari pencipta suami ya. Kadang kita takut dengan itu semua ya. Tahu salah satu nasihat yang bikin saya berhenti dari bisnis yang di Thailand itu, ketika tahu udah harus berhenti dan pilihannya cuma 2, berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti, tapi takut di Indonesia saya mau ngapain ninggalin duit sebanyak itu yang dari yang Thailand. Tahu-tahu dengan ceramah lagi, janin di dalam perut ibunya, dia udah perlu nutrisi belum? Udah. Tapi dia sholat belum bisa, kerja belum bisa. Ibunya makan apapun, mau jengkol, mau pete, mau karedok, apapun semua diolah, diambil nutrisinya, ampasnya dibuang, lalu ngalir melalui plasenta, dia tumbuh itu janin. Pertanyaannya satu, itu janin yang keluarnya di rezeki atau rezeki yang datengin si janin? Itu
terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sujud, bisa minta sama Tuhan, lu segitu ragunya apa sama Allah? Kayak ditampol lah sih. Tutup video YouTube-nya, pesan tiket bulan nyantara ke Danau ini. Jangan takut dengan itu. Jadi yang kedua apa tadi? Selalu menyesali dengan yang sudah terjadi. Aduh, makanya jadi depan belakang tuh kena mikirin masa depan takut, mikirin masa belakang nyesel. Ibu-ibu misalkan, kalau lihat generasi bapak itu kok, kenapa emang keren ya keren? Emang kenapa kalau bapak itu keren? Andai aja kok 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia. Itulah move on bu. Ih si ibu teh. Tapi kok dia suami yang baik ya. Bu, dia jadi suami yang baik bisa jadi karena istrinya bukan ibu. Enggak, sering dengar kan? Di balik suami yang hebat ada istri yang hebat, betul kan? Coba jadi sama ibu bisa jadi kayak gitu. Ya Allah bu, katanya ibu dulu udah minta yang terbaik, terus nggak jadi, ya udah lah bu, move on. Ya udah bu, move on terus. Si Koko mah nggak tahu, dulu ibu pakai seragam SMA lucu tahu. Ya dulu, coba sekarang ibu ke pengajian pakai seragam SMA coba, kan tambah lucu pasti. Udah bu tenang. Nih sampai ada kisah nyata, ibu-ibu turun dari ojek online langsung nih ya bintang 1. Astagfirullah bu, saya salah apa bu, jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, bawa pelan-pelan gak ugal-ugalan, helm 2 ya bu ya, ibu pakai yang baru, saya pakai yang bau bu. Kenapa saya bintang 1 sih bu? Ibunya buka helm, dulu kamu mutusin saya tahu. Move on dulu, serius. Mau sampai kapan hidup di masa lalu? Karena nanti yang ketiga GTA, galau tiada akhir. Dan dia hidup hari ini, tapi mikirin masa depan takut, mikirin masa depan nyesel, kan malesu. Jadi yang lain tuh semangat, berapi-api, produktif, bensin naik. Dolar naik, kayak ibu paspor aja gak punya, kok mikirin dolar. Mau ibu keluar negeri berapa? Udah, jangan takut melulu. Ayo tenang tuh. Kita tuh diurus. Ini di luar sana detik ini juga ada nggak yang di luar sana detik ini sedang bermaksiat? Ada. Dia tetap dapat rezeki ya? Dari siapa? Terus kita yang udah nurut sama Allah, terus Allah malah jadi pelit gitu ke kita. Tenang bu, bismillah bu. Segitu lagunya. Kalau kita bisa tenang gara-gara kenal sama Bu Dirut misalnya, masa kenal sama pencipta Dirut bikin kita deg-degan hidup? Diatur. Anak kecil nggak bisa nyari ini dari orang tuanya, nyampe asi ibunya nggak keluar, Allah ciptain sapi, betul? Saya pernah kajian di pabrik sapi, pabrik susu, pabrik sapi, Pak, ini nyukupin susu se-Indonesia, peternakan sapinya di mana kata saya? Ternyata dijawab enggak, impor dari New Zealand, dari luar negeri. Ya Allah, jauh lah, iya. Nyampe tapi itu ke bayi-bayi di pelosok. Itulah alasan kenapa kita nggak boleh nikah dengan sapi. Bukan karena sepersusuan, beda spesies. Sepersusuan. Coba berarti ini berarti bagaimana? Itu bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya bu, tapi bukan susunya, ayah susunya. Susunya mah membantu. Gocek ya. Maaf ya, yang tak tegang. Tapi nyampe bu diurus asli, anak bayi bisa nyampe. Yang tahu-tahu mohon maaf ya, dibuang ibunya di depan musola. Ada tuh hidup sampai sekarang, sekolah, makan tiap hari. Salah satu alasan kita masih hidup sampai detik ini itu adalah karena rezeki yang Allah janjikan harus jadi milik kita itu belum kita terima semua. Serius. Apakah bunuh diri pasti mati? Enggak. Ada orang tiduran di kereta, di rel,
Kalau yang tanya lewat hirup kene masih hidup. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya sih. Itu ya emang belum waktunya. Di Taiwan ada cerita kayak gini, seorang ibu hamil tua, suaminya selingkuh. Wah dia sedih, dia minumin botol yang ada di rumah, keminum 2 botol gelap. Sampai rumah sakit, dok saya masih hidup, kata dokternya. Iya larutan yang ibu minum, satu mengandung asam, satu mengandung basa, jadi enak kan. Harus hidup satu aja. Belum waktunya. Banyak tau kisah nyata kayak ada bapak-bapak kecebur sumur, minta tolong, tahu timba kan? Ketahuan nomornya berarti ya. Naik nih pakai tali ya. Begitu beres sampai atas dikasihlah segelas susu ya biar tenang. Begitu beres minum baru ditanya, bapak kenapa bisa jatuh ke sumur pak? Gak tahu ya, nih saya praktekin, tadi saya berdiri di sini nih, terus jatuh lagi, tapi jatuh yang kedua meninggal. Apa coba hikmahnya? Si bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi, makanya udah nyampe tempat matinya, ini kaki naik ke atas, naik dulu dia ke atas. Begitu beres kejemput semua rezekinya, ya udah selamat mati. Dijamin bisa. Ya, makanya bahasanya bukan nyari rezeki, jemput rezeki. Dan daripada sibuk mikirin yang udah jelas pasti kita ada rezekinya, lebih baik sibuk mikirin yang belum pasti, yaitu kita mati bakal kemana. Kalau sibuk mikirin itu lebih mudah jadi orang baik. Terakhir penutup, gimana cara lebih mudah jadi orang baik? Guru gua pernah nasihatin kayak gini. Misal ini kita wafat ya, dan pasti akan wafat. Misal ternyata gagal ke surga, ke tempat yang satu lagi, dan kita pas lagi sambil disetrika di situ, diguyur lahar panas, ada breaknya kok, ada, tapi ketika pengen minum yang tersedia cuma nanah yang mendidih, pokoknya nggak enak. Misalkan dalam hati, ya Allah kasih waktu 1 bulan pengen memperbaiki hidup. Misalkan namanya lagi muhasabah ya, misalkan dikasih hidup sebulan lagi, coba itu hidup yang sebulan kira-kira bakal jadi hidup yang kayak gimana? Mau jadi orang jahat kan? Mau gampang ngambek gak kalau ada tetangga yang julid? Mau gampang kesel gak kalau tetangga yang ternyata kita nggak tahu kerjanya apa, tahu-tahu handphonenya harganya 25.700.000 warna oranye? Spesifik banget ya. Mau gampang iri sama tetangga yang punya barang bagus? Mau gampang kesel ketika kita yang udah capek kerja, yang naik jabatan malah teman kerja? Mau gampang ngambek ketika teman-teman mulai bikin grup yang gak ada kitanya? Bukan jawabannya, bisa pada jadi orang baik. Kenapa kudu nunggu mati dulu baru pada jadi orang baik? Sekarang mumpung hidup, mending itu mah dikasih waktu 30 hari lagi. Kita belum tentu masih ada 30 hari lagi, bisa jadi nanti malam. Kenapa baru pengen jadi baiknya ketika ngerasain panas dulu, neraka dulu, baru akhirnya hidup lagi? Sekarang mumpung masih hidup. Tadi pada bisa tuh, iya saya gak akan julid, iya saya gak peduli mau orang julid, mau fitnah segala macam. 30 hari lagi dead end nih, udah. Pasti ini untuk jadi orang baik ya. Dan itu dia, bisa jadi kapan saja ya. Belum tentu nanti malam kita nyampe rumah, ada yang tahu ya. Kalau Allah sudah jaga panjang, kalau sudah waktunya nggak bisa itu dicegah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqiyakum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Al-Jumu'ah ayat 8 ya, surat ke-62. Kalau udah datang waktu yang nggak bisa kita percepat, nggak bisa kita lambatin. Jadi wallahu a'lam bishawab. Udah segitu dulu. Habis ini apa? Tanya jawab atau foto-foto? Maaf Ustaz, apakah masih ada waktu untuk tanya jawab sebelum doa penutup? Boleh, emang ada yang mau nanya? Banyak kayak gitu. Udah Nggak, berarti nggak boleh dua-duanya ya. Kalau udah tanya jawab berarti nggak ada foto. Ayo. Jawab,
Ustadz, maaf kalau 2 pertanyaan bolehkah? Tapi tetap ada foto ya. Satu pertanyaannya diganti foto. Ya, soalnya enggak ya, sambil nunggu waktu asal ya. Ya, 2 pertanyaan sebelum doa penutup. Silakan kepada hadirin. Barangkali ada yang mau bertanya, sudah disiapkan. Ya, silakan langsung ke pertanyaan pertama, Bu Uci. Silakan Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Kokoh atau Ustadz ya. Nama juga nggak apa-apa, Nis. Kokoh ya. Jadi, Kalau Cici kan perempuan. ya kok mau tanya nih, kita kan perawat ya, kadang 24 jam Kami berarti. Bu. Oh, ya, kami perawat. Kalau kita berarti saya ikutan. Karena pernah ada yang nanya kayak gitu, kok gimana ya? Anak kita, Bu jangan anak kita. Bu. Ada istri saya, nanti orang mikirnya gimana anak kami gitu kan? Iya, iya. Maaf ya, silakan. Kami sebagai perawat kok, ini kan 24 jam ya menghandle pasien gitu. Nah, ada kalanya kita sebagai perawat itu kita nggak mau mengecewakan pasien. Nah, sebenarnya kita tuh tim sama dokter, perawat, semua tim. Terkadang ada satu hal yang mungkin kalau kita berkata jujur, ini akan menjadi masalah buat pasien. Pasien akan komplain. Nah, ini juga pengalaman dari saya menjadi perawat. Itu contoh ya, kalau yang sehari-hari kami lakukan. Misalnya praktek dokter. Nah, dokter belum datang. Iya. Ini pasien gelisah. Iya. Ini Ustaz, kemana nih dokter? Kok belum datang juga kan jadi jam sekian? Kita telepon dokter belum. Masih jauh kita. Ya biasanya dokter kadang gini, ya di jalan gitu. Nah, terkadang kita udah sekali masih di jalan, 2 kali tanya lagi masih jalan. Nah, karena kan kita berhadapan dengan pasien nih. Gimana caranya supaya pasien itu juga dia nggak marah ke kita juga ngademin, kita berbohong. Jadi gini, iya ibu, dokter masih parkir, padahal itu belum tahu kita di mana. Atau dokter sedang menjalani operasi yang gawat ibu, jadi memang agak telat datangnya. Padahal itu dokter tidak operasi, cuma supaya dia mengerti kita nggak kena marah gitu. Apakah itu termasuk dosa ya? Karena kalau itu dosa, banyak banget kita dosa. Untuk kita memikirkan supaya nggak terjadi ya. Karena hal-hal yang kita tutupi itu bohong, tapi bohong untuk kebaikan gitu. Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dua, satu lagi. Mau langsung dijawab Ya, saja? enggak, Kok? satu lagi biar sekalian. Kalau mau satu lagi? Ya udah, Satu lagi? Mangga? Oke. Ustadz Jeffrey. Nah, pas satu cewek satu cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Ustaz, saya kan lagi senangnya wajah Pak Sri Budinata. Maksudnya ketika saya lagi jalan atau lagi kerja itu sering terucap. Cuma yang mau saya tanyakan, apakah ketika lagi di toilet itu kata-kata terlintas gitu di saya surat itu terbaca gitu. Apakah itu dosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita bersatu ya. Baik, istilah. Memang di dalam Islam itu ada bohong yang diizinkan. Satu, bohong di medan perang. Dulu kan masih ada peperangan ya. Nabi misalkan ditanya, nanti kau belok mana wahai Rasul? Belok kiri atau dicegat nanti sama musuhnya. Maka itu bisa tidak menyampaikan. Yang kedua, ada bohong untuk mendamaikan dua saudara. Ya. Jadi ini kita tahu deh mereka berantem. Terus kita bilang ke salah satunya, aslinya dia nggak benci kamu, tahu dia suka nyebutin kebaikan kamu, padahal nggak tahu juga. Nah kalau itu boleh. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istrinya. Nih, ntar dulu nih, ya. Jangan langsung diambil. Karena maknanya ternyata kata guru-guru kami adalah gombal. Kan gombal banyak bohong ya. Oh, wajahmu bercahaya. Emang kamu senter gitu. Wajahmu seperti rembulan. Udah pernah lihat bulan belum di zoom? Ya. Kan bohong-bohong ya kan meteor. Ya. Maka ini mah ada pendapat yang menyebutkan supaya si dokter sama si pasien gak pada berantem,
Jadi akhirnya disampaikan mau nggak mau misalkan tadi dusta. Cuma tetap ya kalau misalkan kita nggak dusta juga dia bisa ngerti. Dokternya lagi ada urusan, masih ada urusan genting misalkan ya. Ya kita nggak tahu, bisa jadi bagi sebagian orang nggak ngopi pagi itu genting. Iya kan? Iya, iya. Masih ada urusannya apa ya? Misalkan apa lagi nganterin istrinya dulu kan itu urusan juga. Ya. Sebisa mungkin kalau misalkan kita masih bisa nggak bohong, ya nggak bohong. Ya. Kita kan nggak tahu ya itu. Ya mohon maaf bisa jadi dokternya tadi malam habis ya praktek, ada darurat, ada gimana, baru pulang 1 jam dia harus dipanggil lagi ke rumah sakit. Wallahu a'lam. Pasien memang nggak semuanya mau ngerti, tapi kalau sebisa mungkin kita nggak dusta itu dia masih bisa ngerti, atau kita berkomitmen, oh, saya tetap nggak mau bohong kok, tetap jujur, tapi nanti jadi dimarahin ke kita, ya sudah. Kalau mau jujur, kita manusia yang seperti apa bisa jadi lebih pantas untuk diomelin lebih parah dari itu. Allah tahu kok kita kalau sendirian ngapain aja. Tapi kan jadi saya yang dihina kok. Kalau mau jujur, kehinaan yang keluar dari mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Karena kayak contoh misalkan kita dihina, Allah Denis kamu banyak ngomong, seterusnya. Itu cuma satu ayub saya yang keluar, saya banyak ngomong. Padahal bisa jadi saya nggak cuma banyak ngomong, banyak utang, banyak cicilan, banyak ketongki, nggak tahu. Makanya ketika akhirnya ya bismillah, ya dia marah. Tapi ya namanya marah pasti rendah, nggak ada orang mau marah seumur hidup, kan capek juga. Kita nyampein apa adanya, kita juga sudah berusaha yang terbaik. Alhamdulillah kita meninggal, yang jadi jurinya Allah, bukan pasien. Kita udah ngelakuin yang terbaik, pasien ternyata tetap kecewa. Allah tahu kita udah ngelakuin yang terbaik, kecuali jadi mereka kecewanya gara-gara kita sengaja pengen ngecewain, sengaja benci, kan enggak. Kita juga berusaha yang terbaik. Bismillah. Ya. Dan kalaupun ada yang masih berpendapat, kok ini tadi untuk mendamaikan dua saudara, ini kan biar gimana si dokter sama si pasiennya saudara seiman, mau nggak mau saya nenangin dengan cara ya nggak tahu sih itu bohong atau enggak. Ya ada yang masih pendapat kayak gitu, cuma kalau saya pribadi sebisa mungkin kalau nggak bohong, ya. Jadi tetap jujur aja. Mau apapun nanti hasilnya kayak gimana. Kita bohongnya juga kan nggak jelek-jelekin. Pasiennya malas sama ibu kan nggak mungkin kita jawab kayak gitu, ya. Si dokternya malas sama ibu kan nggak mungkin, ya. Nggak jelek-jelekin, sampai apa adanya. Sedang perjalanan, meskipun perjalanannya baru dari kamar ke kamar mandi, ya. Bukan perjalanan ke rumah sakit, tapi kan tetap perjalanan, ya. Tapi ya memang istilah jaga ya. Satu tadi yang terkait membaca ayat, tapi lagi senang-senangnya baca, tapi itu lagi di kamar mandi. Satu hal yang perlu dikasih tahu begini. Jadi ketika kita membaca sesuatu yang tidak boleh dibaca di dalam kamar mandi itu, satu itu sebetulnya kaitannya memang dengan adab, ya. Dan pernah suatu ketika, kalau ini saya dengarnya dari kajian Ustaz Khalid ya, beliau bilang nyampe ke satu kamar hotel, ngucapin salam, terus gurunya ternyata lagi di kamar mandi, terus ikut jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada lafaz Allahnya, warahmatullah, ya. Maka ditanya, loh bukannya di kamar mandi nggak boleh nyebut nama Allah? Beliau jawab, kan saya lagi di wastafel. Yang tidak boleh itu di tempat yang khusus untuk buang kotorannya. Jadi mohon maaf, di toiletnya ketika kita sedang duduk di jambannya, di toiletnya. Sedangkan kan kamar mandi itu luas, ada area mandinya, ada ya tergantung tempatnya sih. Kalau tapi kan ada yang luas, ada yang dia tempat cuci tangannya, nggak semuanya tempat buang kotoran kan. Jadi secara fikih itu ada pendapat yang menyebutkan kalau bukan di yang tidak boleh itu di tempat buang kotoran. Ya. Dan kalau misalkan ternyata emang kita ya gimana namanya larangan kan itu dilihat dari amal. Kita beramal mengucapnya tidak boleh, tapi namanya hati udah kepalang ingat tapi nggak diucap. Sama kayak misal kita misalkan bukan ya kesal sama pasien, di pikiran kita mungkin macam-macam berkecamuk, pengen ngejewer kah, pengen ngedorongin atau gimana misalkan, tapi ternyata kita tidak lakukan sama sekali, kan belum jadi dosa karena tidak jadi amal, ya. Tidak jadi amal. Dan maha baiknya Allah kalau di hadis saya di Riyadhus Shalihin kitabnya Imam Nawawi, kita niat baik dicatat jadi satu pahala, dilakuin berkali-kali lipat pahalanya. Niat buruk belum dicatat jadi dosa, dilakuin keburukannya baru jadi satu dosa.
Kalau udah niat buruk tapi nggak jadi dilakuin, maka dicatat jadi satu pahala. Ya. Emang baiknya Allah ya. Ya kita namanya pikiran, namanya hati, kita ketemu dengan sekian banyak macam orang, mungkin kita terbesit, tergoda oleh syaitan, dikasih was-was, pikirin yang gimana. Tapi ketika tidak dilakukan, ya tidak jadi amalan. Berarti amal, kalau belum jadi amalan nggak bisa dihukum. Kita kan nggak pernah disuruh menghukumi hati orang. Ya. Nah terus ini kita lagi senang-senangnya baca ayat itu, terus ya sudah, sekedar kalau misalkan yang tadinya mungkin dilafazkan, terus ternyata lagi mohon maaf lagi di kloset duduk, tapi hati dia teringat, tapi mulut bingkong, itu belum bisa dihukumi karena tidak jadi perbuatan. Ya, jadi nggak masalah kalau kayak begitu. Dan gimana tuh namanya lagi senang-senangnya ngaji, senang sama Allah, ingat sama Allah terus. Ya ibarat kalian lagi naksir sama orang baru nikah gitu. Ya 24 jam ingat terus. Nah ini lagi benar-benar senang mendekat kepada Allah. Ingat terus wajar. Senang banget sama Rasul, pengen bacain kitab tentang Sirah Nabawiyah terus. Tapi ternyata lagi di toilet karena harus ada hajat, ya udah. Dia sekedar ingat, nggak dijadikan perbuatan. Ya kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ya dan ya di kamar mandi kan sebentar ya insya Allah. Sebentar ya bisa kita lapasin lagi insya Allah. Sudah insya Allah alam bisa mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Sudah azan ya? Ya. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Ustadz Kodenis. Semoga apa yang dijawab oleh Ustadz Kodenis dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu di sini dan juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua ya. Oke, amin. Oke, nah sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, sebelumnya saya ingin mengucapkan kembali selamat datang kepada Bapak Alusius Massimilian PhD selaku Presidir dari Asia One Healthcare Indonesia dan juga Bapak Ibu dari perwakilan korporat Asia One Healthcare Indonesia. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ya, baik. Kepada seluruh hadirin, alhamdulillah ini ada sebuah buku mahakarya dari Ustadz Kodenis ya dengan judul Perjalanan Mencari Allah. Jadi di sini singkatnya menceritakan perjalanan beliau mulai dari sisi titik terendahnya sampai dengan saat ini. Yang bisa kita dapatkan ada di depan ya, di luar. Barangkali ada yang berminat mau beli, silahkan. Nanti alhamdulillah Kodenis masih ada di sini, nanti akan ditandatangan langsung oleh beliau ya. Sekalian insya Allah nanti hasilnya untuk wakaf ya. Jadi untuk yang berminat, buku ini ada di depan, tersedia banyak. Jadi silakan kalau mau membeli dan membacanya, insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya, boleh tanda tangan Bapak Ibu masing-masing. Meringankan. Oke, dan selanjutnya seperti yang sudah dari tadi kita saksikan, kita sudah menyaksikan penampilan dari Hadroh Syifaul Kolbi, yang mana nanti semisal di kedepannya teman-teman atau Bapak Ibu dokter tertarik untuk mengundang teman-teman dari Syifaul Kolbi dalam acara, baik itu acaranya adalah pengajian atau misal ada hitanan, akikah dan berbagai macam acara lainnya, silakan bisa langsung dihubungi, baik itu nanti tanya ke panitia, saya juga bisa, atau langsung ke bagian kakak Syifaul Kolbinya. Selanjutnya Ya. Sebelum akhir acara, kami persilahkan kepada Ustadz Kodenis untuk bacakan doa. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Doa itu pilihannya cuma 3, 1 dikabul, kalau nggak dikabul dijauhin dari musibah, atau yang ketiga dihapuskan dosa-dosanya. Bismillah. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Saya izin memimpin doanya dengan cara Islam ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami sanggup bersujud tahajud menyembah-Mu ya Allah. Berkahi rezeki yang kami dapat dari bekerja di sini ya Allah. Jadi keberkahan yang mengalir untuk orang-orang yang kami sayang. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang Kau sayang ya Allah. Kami titip orang-orang yang kami cintai, kami sayangi, orang tua, pasangan, anak-anak. Kami nggak tahu sampai usia berapa bisa menemani mereka di dunia yang sebentar ini ya Allah. Jika ada waktu pun tidak mungkin kami 24 jam selalu membersamai mereka ya Allah. Maka kami titip ya Allah. Bahagiakan mereka, jauhkan dari orang yang berniat zalim, dekatkan dengan kebaikan, dan selalu gagalkan setiap kali kami akan berbuat salah. Mudahkan kami untuk melakukan ketaatan ya Allah. Bagi yang mencari pasangan, anugerahkan pasangan yang terbaik, yang bisa menggandeng tangan kami ke surga-Mu ya Allah. Yang menanti keturunan, anugerahkan keturunan yang solih-solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, yang terkena banjir dimanapun berada ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Dan izinkan kami tutup usia kami seluruhnya dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada dokter, perawat, staf, seluruh yang hadir. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita dikumpulin lagi tidak hanya di majelis ini tapi kelak juga di surganya Allah. Selamat mendulang pahala, Masya Allah. Kalian setiap hari bertemu dengan orang-orang yang ingin sehat, ingin sembuh, dan wasilahnya melalui perpanjangan tangan dari Allah, yaitu melalui kalian. Bismillah, pasti pahalanya banyak sekali, Masya Allah ya. Sehingga jika pun tadi harus ditutup, ya mohon maaf tadi jika ada harus berbohong pun ketemu pasien, tapi aku yakin banyakkan pahala nolongin pasiennya ya. Bismillah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiin dulu ya salat asar, nanti kita ngaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.